Minasan konnichiwa. Eh, Minasan o genki desu ka? Hari ini saya akan menceritakan atau berbagi pengalaman terkait pengalaman saya buka usaha di bidang fashion, khususnya di bidang kemeja pria. Ceritanya cukup panjang, cukup berliku, dan menurut saya ini juga banyak diambil pelajarannya. Dari saya milih partner bisnis, terus mendirikan bisnis yang pertama, usaha pertama saya, kemudian ditipu vendor dan akhirnya bisnis tersebut ya terpaksa harus kita tutup. Bisnis ini saya dirikan kurang lebih tahun 2023, lebih tepatnya bulan puasa tahun 2023, itu sebulan sebelum lebaran, awal-awal puasa. Alasan saya buka bisnis tersebut karena saya melihat prospek kedepannya di bidang fashion itu bagus, khususnya untuk fashion cowok atau pria gitu kan. Apalagi tahun 2023 itu tahun peralihan dari COVID menuju ke recovery lah. Purchasing power masyarakat pada saat itu udah mulai menaik. Ya dari COVID udah mulai membaik, terus juga ekonomi udah mulai bangkit. Saya juga melihat ya kalau pasar kemeja pria, khususnya kemeja semi formal, itu market capnya lumayan besar. Kita tahu penduduk masyarakat di Indonesia itu ada kurang lebih 270 juta lebih masyarakat, dan saya merasa kalau seandainya 10% aja dari itu yang tahu produk kami, bisa dibayangkan berapa besar kuenya dari bisnis ini gitu kan. Jadi tahun 2023 itu kurang lebih saya udah 2 tahun terus kuliah. Waktu itu sempat nyari kerja, tapi karena masih COVID jadi lowongan pekerjaan lumayan susah buat dicari. Akhirnya saya memutuskan buat bikin usaha bisnis sendiri. Nah, saya nggak sendirian waktu itu. Saya ditemani sama 2 partner saya. Pertama namanya Iqbal, yang kedua namanya Panji. Nah, kebetulan Iqbal saya kenal udah dari SMP tahun 2015 2014. Saya udah kenal dari orangnya pinter. Saya rasa juga secara pemikiran bisnis cocok dengan saya. Nah, karena kami udah kenal lama, mulai timbul rasa percaya lah. Kita percaya dia orangnya bisa percaya, amanah, dan bisa diajak kerjasama. Terus ya karena saya merasa dia bisa dipercaya, bisa diajak kerjasama, akhirnya saya menawarkan proposal bisnis ini ke Iqbal, dan Iqbal pun menerima gitu. Terus yang kedua, teman saya namanya Panji. Nah, Panji ini saya kenal waktu 2016 kali ya, waktu kelas 1 SMK. Nah, kebetulan kami satu kelas di jurusan elektronika industri. Saya bisa bicara baik soal Panji ini ya. Secara karakter, Panji ini orangnya sangat religius, dekat dengan agama, karena memang background keluarganya juga keluarga yang dekat dengan agama gitu. Kelebihan Panji ini, dia orangnya sangat detail, sangat analitik. Dan saya rasa di bisnis kita tuh butuh orang yang punya kemampuan buat research, punya kemampuan buat menggali informasi, ya kan. Akhirnya saya memutuskan buat ajak juga Panji ke bisnis ini gitu kan. Dan akhirnya Panji oke lah, setuju buat gabung di bisnis ini. Kemudian kami sepakat buat
tanam modal buat yang pertama kali. Masing-masing dari kami itu kurang lebih dananya 3 juta rupiah. Jadi terkumpullah duit sekitar 9 juta rupiah buat modal awal. Long story short, akhirnya kita cari vendor. Kebetulan waktu itu terkenal banget, mungkin sampai sekarang itu untuk industri tekstil, konveksi, tailor itu bagus di Bandung. Saya dapat informasi ada teman saya buka usaha clothing juga, itu dia vendornya di Bandung. Oke. Dari informasi itu kami bertiga memutuskan untuk pergi ke Bandung. Kami cari di muter-muter Bandung sampai 2 hari 1 malam kita nginep di sana di Bandung. Itu tidur di Oyo, satu kamar bertiga. Dan ternyata singkatnya kita nggak nemu vendor yang benar-benar kita mau. Ada ketemu tapi minimum ordernya tuh lumayan tinggi. Jadi kayak memutuskan buat kayaknya nggak mungkin kalau kita produksi di sini kan, emang nggak masuk di budget gitu kan. Akhirnya dengan kecewa kita pulang ke Bekasi dengan tangan kosong, karena kenyataannya di Bandung nggak segampang itu juga nyari konveksi gitu kan. Nah, karena kami rasa ini kayaknya harus butuh tempat produksi nih, atau minimal kantor gitu ya. Karena waktu itu kita diskusi cuma di rumah atau di coffee shop gitu kan. Nah, akhirnya kita putusin buat sewa kos-kosan di daerah Tambun lah gitu, Tambun Utara gitu kan, masih daerah Karasatria. Nah, singkat cerita kami dapat nih satu kosan lumayan murah, sebulan 650 ribuan kalau nggak salah waktu itu kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, kita jadiin itu tempat produksi kita atau kantor kita buat nyusun strategi gitu kan. Nah, akhirnya karena kita nggak dapat vendor di Bandung, kita coba muter-muter deket kos-kosan, dekat office ya, siapa tahu ada gitu kan. Nah, dapetnya satu kebetulan si istrinya itu staf di SMP dulu saya sekolah. Jadi walaupun baru kenal ya, jadi kita udah mulai klop lah gitu diskusinya, negosiasinya. Nah, singkat cerita kita ngajuin nih desain, bisa nggak bikin kayak gini. Kata si vendornya oke, bisa gitu kan. Ya udah kita kasih DP, kita kasih DP, dan ternyata singkat cerita ya, di awalnya dia nyanggupin, tapi di tengah jalan kan janjinya nanti dikasih DP dulu sebelum produksi, nanti dikasih sampelnya nih, jadi kayak gini, kalau mau dilanjut silahkan, kalau enggak ya udah. Dan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan apa yang dia bilang. Bajunya jauh dari desain yang kita pengenin gitu. 私たちはバンドゥンでいろいろ探しましたが、青業者が3つ借りませんでした。そのため昔で探すことにしました。会社の近くにある一つの業者を3つけたので、その家を訪ねて私たちのデザインの服を作れるかどうか確認しました。その業者は作れると言ったので、私たちはすぐに合意した総額の 30% 毎期の支払い、残りは全て完成した後に支払いは
支払うことにしました。しかし、出来上がった服はリーゼント全く合っておらず、むしろ大きく違っていました。そのため、私たちは返金を求めましたが、業者側は私たちのリーゼン通りには作れないと言いました。私たちはとても絶望しましたが、諦めませんでした。第二の業者を慎重に探し、続けました。私たちは武漢市の小さな下宿を借りて、そこを事務所として使いました。すると、事務所の近くに仕立て屋があることに気づきました。私たちは生産した服をレザーについてその仕立て屋と話し合いしました。そしてその仕立て屋は私たちのデザイン通りに服を続けると言いました。そのため私たちはすぐに布やボタンなどの原材料を購入しました。それらの材料はタナアバン市場で購入しました。すべての材料を買った後、すぐにその業者に渡して生産を始めてもらいました。やっと生産が始まったのでとても嬉しかったです。その時私たちはその人が私たちのレーゼン通りに服を縫えると信じていました。材料を渡して毎期も払った後、私たちは他の仕事をするために会社に戻りました。しばらくしてその業者から生産が終わったと言われました。私たちは楽しみにしながらすぐにその服を取り行きました。その服を取りに行きましたが、結果はとてもがっかりしました。縫い目はとても安で、ボタンは曲がっていて、襟もリゼンと違っていました。私たちはとても残念ながらその服を受け取るしかありませんでした。その後、仕上がった服はアイロンをかける必要があります。そして、縫製された服、特に販売用のものは、うちもアイロンで仕上げなければなりません。私たちはアイロンがけの業者を探していました。簡単に言うと、アイロン業者を3つ受けました。しかし、結果はどうだったでしょうか。3度目は騙されてしまいました。服はぐちゃぐちゃで、折り方も全く綺麗ではありませんでした。今回のまた私たちは騙されました。受け取った服は状態がとても悪く、塩だらけでとても販売できるようなものではありませんでした。気が抜けてイライラして、悲しくていろんな感情が混ざっています。それでも私たちは支払いをしました。風呂敷の低い人にお金が流れてしまいました。
私たち3人は、その服を会社に持っていき、ブスのアイロンでかけ直すことにしました。本当に疲れました。一つの仕事を二度やらなければならないなんて。アイロンをかけ直して、それから梱包しました。とても疲れました。とても疲れましたね。全部きれいにできたので、次は商品写真を撮りました。私たちとパートナー一人がモデルになりました。簡単に言うと、これは私の初めてのビジネスなので、たくさんのことを学びました。たくさんのことを学びました。一つ目は、ビジネスを始めるとき、現実的な計算が必要だということです。インドネシアの人口は2億7000万人以上で、まだ増えていますが、限られた予算で全ての人に届くのは難しいです。2つ目は、ベンダーの選ぶとき、賢くて注意深くなければならないということは、なければならないということです。話すのが上手でも、実際は言っていることが違う人もいます。3つ目、作業はですね、ビジネスパートナーを選ぶとき、よく考えることが大切です。とても悲しいです。多分私から以上です。少しでも参考になれば嬉しいです。どうもありがとうございました。